Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang Kau beri pada hari ini. Karena anugerah-Mu dan kasih-Mu Tuhan, kami ada, dan biarlah kami boleh datang kepadamu untuk merenungkan firman-Mu, untuk menjadi landasan dan kekuatan bagi kami, untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus, Roh Kudus menolong. Amin. Saudaraku, pada hari ini, tema renungan pagi kita adalah tubuh Kristus yang saling melengkapi. Pembacaan firman Tuhan akan terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, mulai ayat yang ke-12 sampai 14 dan seterusnya. Saya coba bacakan untuk saudara. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Saudara nanti sebaiknya membaca perikop ini lebih jauh. Bicara tentang tubuh Kristus, saudara. Tubuh Kristus itu adalah sebuah realita. Tubuh Kristus sebagai kepala adalah Allah, Tuhan Yesus sendiri. Dialah kepala dan dialah yang mendirikan tubuh Kristus itu. Dan anggota-anggotanya adalah saudara dan saya. Adalah gereja Tuhan. Saudara, ini sebuah realita yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kita memiliki karunia, talenta, kelebihan, dan kekurangan yang masing-masing ada. Ada saudara yang mungkin suka bermain musik, ada yang suka berolahraga, juga ada di dalam lintas suku dan bangsa. Di sini dikatakan ada bangsa Yahudi, ada bangsa Yunani. Tubuh Kristus bicara tentang komunitas. Tubuh Kristus bicara tentang lingkungan gereja dan masih lebih luas lagi secara universal. Dan sederhananya juga di dalam keluarga. Tubuh Kristus itu adalah saudara dan saya. Saudara, di dalam sebuah realita yang seperti ini, hanya satu, Tuhanlah yang mempersatukan kita di dalam roh. Kita dipersatukan semua di dalam roh Kristus. Dan Yesuslah sebagai kepala itu sendiri. Kalau kita baca di dalam Kolose 1 ayat 18, saudara. Kolose 1 ayat 18 saya bacakan untuk saudara. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudaraku, kita dipersatukan oleh Roh Kristus, artinya Yesus sebagai kepala kita. Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan, kita harus ikuti arahan Roh Kudus. Ketika kita mengikuti arahan Roh Kudus, maka tubuh Kristus itu akan bertumbuh dengan sempurna. Ketika kita mengikuti arahan Roh Kudus, maka kita akan lebih diperlengkapi dan akan lebih saling melengkapi, saudara. Saudaraku, saya akan coba memberikan kepada saudara sebuah ilustrasi. Sebuah anggota tubuh Kristus, kaki berkata kepada tangan dan yang lainnya, kalau bukan karena aku, kalian tidak mungkin sampai ke sini. Karena langkahkulah kalian bisa sampai ke sini. Tangan berkata, oh nggak bisa seperti itu. Kamu bisa melangkah, tetapi tanpa aku tangan yang harus mengambil, yang harus memegang, kamu belum tentu sampai ke sini. Kemudian mata mendengar semua itu, oh tidak bisa. Kaki kamu boleh bisa melangkah. Tangan kamu boleh bisa memegang, tapi tanpa aku, kalian bisa salah melangkah. Kalian bisa salah memegang. Aku yang paling penting. Kemudian datanglah
maaf, si Anus ketika dia mau mulai bicara, mau apa kamu Anus? Kamu gak perlu ngomong, kamu diem saja. Akhirnya si Anus pun itu, dia diem, menutup mulutnya. Ya itulah sesuatu yang tidak terhormat di pemandangan mata. Ketika dia membuka mulutnya, bukankah kita selalu menutup hidung? Makanya dia diam. Sehari sampai 3 hari gak ada masalah. Tetapi ketika 1 minggu si Anus itu menutup mulutnya, mata mulai memanas, kaki tidak bisa melangkah, tangan mulai gemetar. Mereka mencari ada apa ini. Oh, ternyata si Anus menutup mulutnya. Kemudian mereka berkumpul, Anus, ayo bukalah mulut kamu, kami sudah ini. Kami salah menilai kamu. Kamu sangat dibutuhkan. Oke, saya akan buka mulut saya. Berarti saya berharga ya? Ya, kamu juga berharga. Saudaraku, kisah ini, ilustrasi ini menceritakan bagaimana tubuh Kristus itu dipersatukan oleh Roh Kudus. Kita harus ikuti arahan Tuhan sebagai kepala. Dan kita pun harus saling menghargai. Kita harus saling memperhatikan. Benar saudara, bicara tentang tubuh Kristus itu bicara tentang masalah fungsi dan tempat. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi wira swasta, ada yang menjadi ibu rumah tangga atau apapun. Mungkin juga saudara saat ini ada yang bekerja di kantor, di ladang, di pasar, membuka toko, dan lain sebagainya. Apapun pekerjaan yang saudara geluti saat ini, apapun yang sedang karir saudara lakukan saat ini, dan dimanapun saudara ditempatkan, jadilah gereja Tuhan yang baik. Tetaplah hadir sebagai gereja Tuhan yang selalu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Seperti di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti di dalam Kristus Yesus. Artinya, ketika kita melakukan kehendak Bapa, salah satunya itu kehendak Bapa adalah melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, bukankah kita sebetulnya sedang melayani pikiran dan perasaan Tuhan? Jadi saudaraku, dimanapun saudara dan saya berada, mari kita jadi gereja Tuhan yang selalu memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Dan saya coba akan baca juga di dalam ayat yang ke-25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudaraku, tubuh Kristus yang bertumbuh, yang mengikuti arahan Tuhan, itu harus saling memperhatikan. Saling memperhatikan artinya saling membantu, saling mengingatkan, saling mengasihi. Kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang kedua sampai keempat, di situ pun dikatakan saudara, bagaimana kita harus menganggap yang lain itu lebih penting dan lebih utama. Terima kasih. Inilah renungan pagi hari ini. Biarlah kita menjadi tubuh-tubuh Kristus demi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian ada, tetaplah kita menjadi anggota tubuh Kristus yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi landasan dan pegangan dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi gereja Tuhan yang selalu memiliki pikiran dan perasaan seperti Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh saling melengkapi di dalam pelayanan, di dalam apapun komunitas kami. Demi kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami siap melakukan firman-Mu untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.